Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Sri Rejeki, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Susi Susilawati. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cilengkrang. Apa kabar Ibu Susi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Susi, sehat selalu ya. Ya, amin. Nah, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu nanti. Kemudian adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan mengapa hari ini saya melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu Susi lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, sebelum melakukan nanti observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terhadap Ibu Susi ya. Ya, baik Bu. Nah, nanti dalam observasi nanti Ibu akan membuat perencanaan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu capai? Ya, baik. Terima kasih ya pertama-tama Ibu Neneng yang sudah bersedia memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengobservasi di kelas pendidikan agama Islam nanti. Kebetulan pada pembelajaran nanti saya akan mengajar di kelas 6 pada materi bab ketiga, yaitu tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama menjelaskan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Itu ya, siswa harus mampu seperti itu. Selanjutnya siswa menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang selanjutnya mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Serta yang terakhir yaitu menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, baik tujuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu ada 4 ya, Bu. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai kira-kira apa? Ya, baik Bu. Area yang ingin saya kembangkan di sini ya, ini kan ada pengetahuan dan juga keterampilan, berarti ya praktek gitu ya siswa. Nah, tapi yang ingin saya lebih kembangkan kembali yaitu di area keterampilannya gitu kan. Terutama ini masalahnya berkaitan dengan akhlak atau perilaku siswa, jadi otomatis harus diterapkan gitu kan ya, harus dipraktekkan gitu, sehingga siswa dapat secara langsung mendapatkan pelajaran yang akan dia ambil, terutama ini masalah maaf-maafkan. Kata maaf itu kan sesuatu yang gampang untuk diucapkan, tapi sulit gitu untuk dilakukan jikalau tidak, anak-anak itu tidak memiliki kesadaran. Sementara kan di sekolah istilahnya pastilah ada pertengkaran gitulah, bully-bully gitu kan ya. Tapi ketika anak-anak sudah mengetahui dan memahami betapa pentingnya memaafkan itu, maka anak-anak akan bisa menghindari yang namanya pertengkaran atau bully-bully tersebut gitu. Itu jadi yang ingin saya terapkannya lebih ke arah ke sana gitu ya. Bagus sekali Bu Susi, agar mungkin nantinya anak lebih bisa mempraktekkan dan terbiasa ya. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya strategi apa yang sudah Ibu persiapkan nanti? Ya, baik Ibu. Untuk strategi yang sudah saya siapkan, yang pertama yaitu saya sudah merancang pembelajaran ya. Rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan itu yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan asesmen awal terhadap siswa ya. Saya sudah memberikan berbagai macam pertanyaan terhadap siswa, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk pembelajaran kali ini saya akan mengelompokkan siswa gitu agar lebih terjalin juga kerjasamanya. Saya akan, karena tadi yang akan saya kembangkan adalah di area praktek gitu, jadi ketika diferensiasi ini saya akan mengambil proses gitu ya. Nah, di mana ketika proses pembelajaran ini saya akan membagi siswa menjadi 6 kelompok, di mana yang
terdiri dari nanti siswa itu akan mempraktekkan yang pertama yaitu ada siswa yang bermain peran atau drama ya, yang mempraktekkan di mana mereka menganalisis sebuah kasus atau permasalahan pertengkaran dan nanti saya lihat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua ada yang presentasi, sama mereka diberikan kasus gitu ya. Jadi bahkan mereka mengembangkan kasusnya sendiri gitu ya, diperbolehkan. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada semua kelompok itu, apakah kasusnya ingin mereka yang membuat ataukah ibu yang akan diberikan oleh saya gitu. Maksudnya biar anak itu juga bisa mengembangkan atau menggali potensi yang ada di diri mereka gitu kan. Nah, ketika presentasi si anak ya menggali proses masalah gitu, pertengkaran tersebut, terus nanti apa sih yang bisa mereka lakukan gitu ya, penyelesaiannya seperti apa, dan presentasi ini akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Canva gitu ya. Terus yang terakhir, karena saya juga melihat anak-anak ada yang pintar menggambar, jadi mereka nanti akan ada yang membuat gambar seperti komik gitu ya. Nah, seperti komik, jadi ada pertengkaran, nanti penyelesaiannya seperti apa, mereka akan buat gambar gitu ya, komik. Tapi nanti juga akan mereka bacakan atau presentasikan juga di depan kelas gitu ya. Nah, selain itu juga saya juga mengkolaborasikan atau mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, karena ini berkaitan dengan maaf memaafkan gitu ya. Ketika saya berikan mereka pembelajaran sosial emosional, ketika awal pembelajaran saya memberikan teknik stop ya terhadap mereka. Nanti di sana saya akan menyelipkan betapa indahnya ketika kita memiliki hati yang sangat besar gitu, ketika kita bisa memaafkan orang lain, dan betapa tidak hinanya gitu ketika kita bisa merendahkan diri ketika kita berbuat salah dan mau meminta maaf kepada orang lain. Nah, nanti di sana saya akan memberikan sedikit-sedikit masukan terhadap anak ketika melakukan pembelajaran sosial emosional ini. Dan untuk model pembelajarannya sendiri, saya melakukan pembelajaran kolaboratif ya, di mana siswa saya kelompokkan gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan kerjasama atau berkolaborasi gitu kan. Selanjutnya juga saya juga melakukan pembelajaran berbasis teknologi, karena nanti ada anak yang akan presentasi dengan menggunakan Canva gitu ya. Jadi itu sudah menggunakan handphone anak-anak ya, karena kebetulan kan anak kelas 6 di SD kita alhamdulillah ya, karena ini juga berdasarkan permintaan orang tua anak untuk diperbolehkan membawa handphone. Jadi melihat situasi ini saya memanfaatkannya gitu. Sayang sekali ketika anak-anak membawa handphone tapi tidak bisa dipakai untuk belajar. Jadi saya melihat aset seperti ini gitu ya, sehingga saya udah aja lah saya pakai untuk pembelajaran siswa. Jadi mereka sudah saya ajarkan jauh-jauh hari mengenai Canva, dan alhamdulillah sudah berjalan. Termasuk pada pembelajaran ini anak-anak nanti yang mau presentasi dengan menggunakan Canva gitu ya. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis simulasi. Iya gitu, untuk tadi siswa yang menggunakan gambar gitu ya. Nanti mereka hasil gambar mereka akan presentasikan di depan gitu ya, untuk mode pembelajaran. Dan untuk metodenya tentu saya akan menggunakan metode diskusi kelompok gitu ya. Terus ada juga ceramah, karena saya juga harus menjelaskan dulu ya materi yang akan dibahas. Terus tadi ada bermain peran dan juga tentunya ada presentasi gitu ya. Dan untuk medianya sendiri nanti saya juga ada lembar kerja peserta didik untuk memberikan asesmen akhir ya kepada siswa gitu ya, masing-masing nanti saya akan memberikannya berupa beberapa pertanyaan gitu ya, termasuk nanti saya juga akan menanyakan apa masalah yang pernah mereka hadapi gitu ya, berkaitan dengan maaf memaafkan ini. Dan nanti siswa juga diminta untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya di LKPD-nya. Dan tentunya tadi ya untuk media juga saya menggunakan HP, laptop gitu ya, tentunya juga di aplikasi Canva. Mungkin itu area yang sudah saya persiapkan gitu ya, rancangan-rancangan yang sudah saya persiapkan untuk pembelajaran nanti yang akan dilakukan dengan siswa gitu. Menarik sekali Bu Susi, luar biasa pembelajarannya berdiferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan berbasis teknologi juga ya, luar biasa. Nah,
Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Insya Allah untuk pembelajaran ini sendiri saya akan melaksanakannya hari Senin depan karena kebetulan jadwal pelajaran di kelas 6 ini adalah hari Senin. Kebetulan ini adalah kelas 6A. Ya, baik Ibu Susi, sampai ketemu nanti hari Senin. Mungkin saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Mohon maaf sekali mungkin ya, dan saya akan mencatat apa yang terjadi di kelas Ibu nanti. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang insya Allah akan kita laksanakan hari Selasa depannya lagi, yang nanti juga akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Eis. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang dapat didapatkan oleh Ibu dari hasil percakapan kita ini? Ya, baik, terima kasih Bu Neneng ya. Dari hasil percakapan barusan itu kalau yang saya rasakan semakin memantapkan saya gitu kan, bahwa insya Allah dengan strategi-strategi yang sudah saya siapkan, semoga anak-anak dapat melakukan pembelajaran yang pertama yaitu lebih menyenangkan gitu ya. Yang kedua, anak-anak juga lebih dapat memahami secara konkret apa sih sebetulnya gitu ya manfaat dari memaafkan ini gitu ya, terutama bagi kehidupan sehari-hari mereka, sehingga sesuai tujuan yaitu mereka dapat hidup dengan damai gitu ya. Jauh dari pertengkaran gitu ya. Semoga dengan persiapan saya yang sudah saya persiapkan seperti ini juga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik tentunya ya, yang berpihak kepada siswa juga gitu ya, sehingga saya juga bisa menggali potensi-potensi yang mungkin selama ini belum saya ketahui juga di siswa gitu, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya lagi siswa dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, dan saya juga lebih memahami gitu ya sebenarnya kemampuan siswa-siswa saya itu seperti apa gitu, sehingga anak-anak bisa belajar dengan penuh semangat dan juga sangat menyenangkan, utamanya itu. Betul, iya. Anak menjadi lebih bahagia dan merindukan kelasnya Ibu Susi ya. Bu Susi, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita saat observasi berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya. Demikian percakapan pra-observasi kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah sehat? Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Tolong kepada KM ya, yang tidak hadir dicatat dulu ya. Siapa saja? Kenapa sakit atau apa? Nggak tahu. Tadi yang WA ke ibu cuman siapa ya? Biar. Sofian yang nggak sekolah kan? Terus siapa? Iya. Dia kenapa? Iya. Sakit juga ya. Nanti kita tanyakan ya. Berarti Sofian dan Sofian. Mudah-mudahan kalau mereka ya semangkilah ya bertiga berarti. Mudah-mudahan kalau mereka sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Baik anak-anakku, di pembelajaran siang hari ini kalian akan berjumpa kembali dengan ibu di pembelajaran indahnya saling memaafkan pada pembelajaran 3 di materi PA 3. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang indahnya memaafkan itu, agar kalian lebih rileks, agar kalian lebih memahami tentang pembelajaran, apalagi sekarang sudah siang, ibu akan melakukan dulu teknik stop kepada kalian ya. Nah, dengan cara yaitu kalian melakukan relaksasi sesuai dengan apa yang ibu perintahkan. Yang mesti Ari, sesuai yang ibu perintahkan. Sudah siap? Oke. Kalau begitu silakan kalian duduk dengan nyaman senyaman-nyaman. Yang menurut kalian sangat nyaman. Bagaimana kalau belajar kalau
dengan nyaman. Dengarkan suara musik ini. Oke, dalam hitungan ketiga kalian harus memejamkan matanya. 1, 2, 3. Silakan pejamkan mata kalian dengan senyaman-nyaman kalian. Boleh mau duduk? Ya, silakan. Setelah kalian memejamkan mata, ya, setelah kalian memejamkan mata, silakan kalian bayangkan kalian sedang berada di suatu tempat yang memang ingin kalian kunjungi. Silakan kalian mau mengunjungi, apakah itu mungkin lautan, ataukah mungkin itu sebuah taman, ataukah mungkin itu adalah sebuah sungai, gunung, atau apapun tempat yang ingin kalian kunjungi, yang menurut kalian tempat itu benar-benar merupakan tempat yang akan membuat kalian merasakan nyaman dan damai. Setelah kalian menemukan tempat yang akan kalian kunjungi, di situ kalian mulailah hidup dengan tenang, dengan damai. Kalian bayangkan betapa indahnya kalian tinggal di sana. Kalian juga bayangkan apa tujuan kalian tinggal di tempat itu. Apa yang ingin kalian raih ketika kalian berada di tempat itu. Tempat itu begitu nyaman, begitu damai, begitu menginspirasi kalian agar kalian bisa menemukan apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Sehingga membuat hidup kalian merasa bahagia. Silakan kalian bayangkan tempat itu dan silakan kalian tentukan cita-cita yang ingin kalian ambil di tempat itu. Setelah kalian menentukan cita-cita itu, maka sekarang silakan kalian bayangkan kalian mewujudkan cita-cita itu. Bagaimanakah caranya agar kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan ketika kalian berada di tempat yang kalian harapkan? Dan ketika kalian sudah mendapatkan cita-cita itu, dan ketika kalian sudah bekerja keras di tempat itu, silakan kalian bayangkan betapa indahnya ketika kalian dapat menggapai cita-cita itu. Begitu bahagianya yang kalian rasakan ketika kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Dan setelah cita-cita itu tergapai, setelah cita-cita itu berhasil kalian laksanakan, maka ada secercah kerinduan yang ingin kalian dapatkan, yaitu kalian merasa kesepian. Kesepian karena kalian tinggal di sana hidup sendirian, sehingga kalian merasa ingin kembali ke dunia di mana kalian bisa bertemu dengan keluarga kalian, bisa bertemu dengan teman-teman kalian, bisa bertemu dengan saudara kalian. Sehingga ketika cita-cita itu sudah kalian gapai dan kalian ingin kembali bersama keluarga atau sahabat-sahabat kalian, maka kalian akan kembali ke tempat itu. Sehingga dalam hitungan ketiga, kalian akan terbangun dengan sebuah mimpi yang sudah kalian dapatkan. Dan mimpi itu akan kalian jadikan sebagai tujuan kehidupan kalian yang akan datang. Sehingga selama belajar, kalian memiliki tujuan hidup, sehingga kalian lebih semangat dalam belajar. Silakan kalian ambil dan genggam tujuan itu dalam tangan kalian erat-erat
kalian akan terbangun. 1, 2, 3. Anak-anak, hari ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita akan belajar mengenai tentang indahnya saling memaafkan. Nah, untuk pembelajarannya, Ibu ingin bertanya dulu terhadap kalian. Nanti di dalam pembelajaran kita akan membuat sebuah drama. Terus nanti juga ada yang gambar, nanti juga ada yang presentasi. Hal itu Ibu lihat karena ada bakat dan minat dari kalian. Nah, jadi silakan kita kelompokkan dulu ya. Dikelompokkannya berdasarkan tadi. Jadi siapa yang suka di drama? Siapa yang suka menggambar? Nah, siapa yang suka dengan bikin presentasi? Nah, nanti dari permasalahan-permasalahan akan dibuatkan tiga jawaban. Gitu. Oke, silakan sekarang Ibu absen dulu. Yang suka gambar, nanti yang mau buat gambar siapa? Oh, nih, sebutin namanya sayang. Sakila sama Muslim. Nanti boleh ya, mau gambarnya sendiri-sendiri boleh, mau gambarnya juga boleh. Mau gambar juga? Nanti kita gambar. Supaya nanti ada jago. Nah, ini ya, masuk ke dapur. Nanti kayak bikin komik ya, orang yang lagi marahan. Udah? Yang gambar kayak lagi dah? Kameramen boleh. Siapa yang mau masuk drama cuy? Nanti bikin drama ya. Jadi kalian ada yang marah-marah, para saya terima kasih nanti sampai baikkan. Nanti kita Bu, aku gak ikutan gak apa-apa, Bu. Ibu boleh gak ikutan semua? Enggak, satu. Marisa. Bu, ini kameramennya paling belakang, Bu.
Ini ya yang harus kalian pelajari nanti tujuan. Kalau muslim, adik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di materi hari ini yang pertama yaitu mengemukakan arti menyatakan maaf dan memaafkan. Yang kedua adalah merinci syarat-syarat meminta maaf. Yang ketiga menganalisis perilaku menyatakan maaf dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat menyatakan menyatakan maaf dan memaafkan serta nanti kita akan bermain peran. Jadi nanti tugasnya seperti yang sudah Ibu tentukan tadi sesuai dengan bakat dan minat kalian. Jadi nanti ada kelompok yang menampilkan drama, ada kelompok yang membuat gambar, dan yang terakhir ada kelompok yang presentasi. Ya. Ini ya, ini anak-anak materi maaf. Silakan diperhatikan. Jadi nanti ketika Ibu ada buat pertanyaan, kalian bisa mengajarkan. Pelajaran ilmu kalian ya, ada ya? Aku kan? Ya. Jadi di sini ada yang meminta maaf dan ada juga yang memaafkan. Jadi maaf memaafkan ini terjadi minimal berapa orang? Berapa minimalnya? Ya, pintar. Minimalnya 2 orang. Yang satu meminta maaf, yang satu mau maaf. Nah, itu ya. Ini ada syarat-syarat menyatakan maaf. Oke, yang pertama yaitu mengakui kesalahan. Yang kedua menyesali kesalahan. Yang ketiga jangan mencari alasan. Terus sampai oke masih ada gue. Terus berkaitan untuk tidak mengulanginya. Terus juga persiapan mental untuk merendahkan diri. Terutama merendahkan diri bagi anak yang meminta maaf. Biasanya kata maaf itu mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan gengsi, isim, malu. Ya, malu orang meminta maaf karena punya harga diri. Nah, gitu ya. Ya. Nah, ini hikmah dari maaf dan memaafkan. Yang pertama adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalian harus
Meminta maaf. Ya, orang lain itu yang meminta maaf kepada kita itu adalah memaafkan. Nah, itu ya materi hari ini. Baik anak-anak, sesuai dengan tadi yang sudah ibu kelompokkan, silakan kalian buat sebuah cerita rembukan, sebuah cerita yang kalian suka hadapi dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di kelas, baik di masyarakat, baik di tempat ngaji, baik di rumah, dimanapun. Silakan curahkan masalah itu. Yang pertama dari identifikasi masalahnya apa. Setelah itu dari masalah itu silakan kalian buat bagaimana cara kalian minta maaf dan memaafkannya. Bagaimana penyelesaiannya? Nanti kelompok yang drama berarti kalian bikin dulu ceritanya. Nanti didramakan di depan kelas. Nanti yang kelompok gambar, ini ya kelompok gambar ya, ya kan? Muslim kelompok gambar berarti kalian silakan menggambar cerita permasalahan masalah gitu ya, orang antara yang maaf dan memaafkan itu gambar. Dan nanti kelompok yang mau presentasi sama ditulis dulu punya masalahnya apa, menurut pandangan kalian penyelesaiannya gimana, dan silakan dituliskannya di dalam Canva. Satu halaman saja, tidak usah banyak ya. Atau mau dua halaman bisa banyak pertama permasalahan yang belum jadi kalian buat sebuah cerita atau kisah yang kalian buat kisah atau cerita permasalahan pas saya berantem, mau tentang ceritanya di kelas, mau ceritanya di tentang dijauhin boleh, pokoknya yang terjadi aja oleh kalian. Nah, terus bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Jika misalnya naplak, kayak kemarin naplak, kan di kelas ini terjadi naplak pas saya dengan Lisa, ya. Nah, gimana itu penyelesaiannya? Gitu ya naplak, biar naplak jangan Lisa kemarin bisa balikan kembali. Bagaimana penyelesaiannya? Boleh diceritakan. Nah, kemarin kan ibu ajarin bagaimana naplak dan Lisa caranya saling memaafkan. Ayo nama kamu nyelesain kena kantor. Silakan yang kelompok gambar buat sekarang gambarkan, dan kelompok yang desain silakan keluarkan handphonenya, kelompok drama silakan bikin skenario dramanya. Ibu silakan ini gambar saya. Ya, satu kelompok satu masalah ya. Gambar ini gambar. Itu ada yang dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok bagian kontribusi. Di sini kami akan menceritakan tentang kegiatan ya seperti anggota dari silakan mendengarkan cerita dari untuk ini saya akan berikan kepada Aisyah. Udah. Kami dibagi lakukan oleh kemudian saat pemilihan keluarga ada seorang yang karena ini
saya Fikon Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi seperti Ibu menanyakan ke kelompok tadi. Alhamdulillah, barusan kita sudah belajar tentang cara maaf dan memaafkan. Nah, luar biasa sekali. Tadi Ibu lihat ya, ada yang kelompok yang pintar gambar, bahkan Ibu baru tahu bahwa kalau Sakila itu luar biasa gambarnya. Bahkan Ibu juga baru tahu kalau si Muklis yang Ibu tahu anaknya sangat luar biasa, kemaunya luar biasa, tapi ternyata dia punya kelebihan yaitu menggambar ya. Nah, ada juga yang drama, tadi Ibu lihat ya, sebagian dari kalian juga pintar-pintar bikin apa skenario ya, bikin drama. Dan juga tadi ada yang presentasi luar biasa sekali, yang presentasi juga udah kita membuat cerita di Canva. Itu keren sekali, tangan dong buat kita semua. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai maaf dan memaafkan. Nah, Ibu ingin tanya ya, melihat dari pembelajaran ini tentang maaf memaafkan, apa yang hikmahnya yang bisa diambil oleh kalian dari pembelajaran hari ini tentang maaf memaafkan? Ada yang mau maju ke depan? Oh iya, Gaza, ayo maju. Tasnya disimpan dulu ya. Menurut Kanza, apa yang bisa diambil hikmahnya dari pembelajaran di siang hari ini? Pelajaran di siang hari ini kita bisa belajar untuk menjadi orang yang bisa memaafkan ya. Jadi di sini kita tuh nggak boleh yang berlebihan. Ya, selain memaafkan, berarti kita juga harus menghilangkan rasa ego juga ya. Ego apa? Rasa malu, gengsi untuk apa? Untuk meminta maaf. Jadi orang yang meminta maaf itu memiliki hati dan diri yang luar biasa ya. Tapi orang yang memaafkan juga lebih mulia, ya. Hebat. Ada lagi yang mau disampaikan Kanza? Ya, terima kasih ya buat Kanza. Ya. Nanti kita harus belajar untuk menekan ego kita ya, emosi kita juga, agar tidak selalu meledak-meledak kemana-mana ya. Nah, selain itu tadi kita sudah belajar untuk keinginan kalian ya, hobi kalian, kemampuan kalian, ya ada yang buat drama, komunikasi tentang kegiatan maaf ini. Adakah di antara kalian yang ingin memberikan tentang pembelajaran siang hari ini? Ada? Oh ya, Nafla silakan Nafla. Bagaimana menurut Nafla pembelajaran tentang barusan yang sudah kita lakukan? Apakah menyenangkan? Menyenangkannya seperti apa? Apakah tidak menyenangkan? Tidak menyenangkannya seperti apa? Ya, menyenangkan kata Nafla. Yang lain setuju ya? Menyenangkan? Iya, setuju menyenangkan kata Nafla. Ya, alhamdulillah. Kenapa menyenangkan? Kalian bisa nggak ngembangin bakat yang kalian miliki? Kayak tadi yang pengen drama, berarti kalian bisa mengembangkan bakat kalian menjadi seorang aktor, gitu ya? Bisa kan? Ya. Terus yang tadi pintar gambar juga, kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian di bidang gambar. Benar tidak? Ya. Jadi lebih terlihat gitu ya, kemampuan kalian masing-masing lebih terlihat. Terus tadi yang presentasi, kalian juga sudah bisa ngomong, kayak Kanza ngomong, gitu ya. Nah itu terlihat, gitu. Jadi semakin muncul, ya. Jadi pembelajaran seperti ini lebih menyenangkan ya. Ya. Jadi di sini kalian lebih bisa menggali potensi yang ada pada diri kalian masing-masing, ya. Teman-teman ini ya, kalian dan juga refleksinya. Oke, setuju kan kalian bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Setuju. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita bisa lebih belajar lagi dengan kegiatan yang lebih menyenangkan kembali. Baik, sekali lagi yang Ibu amanatkan kepada kalian, belajarlah untuk saling memaafkan. Orang yang meminta maaf adalah orang yang luar biasa, ya. Dan orang yang memaafkan juga merupakan orang yang lebih mulia, gitu ya. Senantiasalah kita saling memaafkan agar kita bisa hidup dengan tentram dan damai, terutama di dalam kelas ya. Tidak boleh ada lagi yang namanya bully-bully dan lain sebagainya, ya. Oke. Di akhir pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Silakan kepada
Susi, ditemani oleh Ibu Susi dan Ibu pengajar praktik Ibu Eis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini. Ibu Susi, kali ini kita akan menindaklanjuti kegiatan observasi yang pernah kita lakukan. Dalam pasca observasi ini saya akan menanyakan kepada Ibu Susi terkait dengan proses observasi yang sudah dilakukan, kemudian tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin bagaimana perasaan Ibu Susi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu, dan juga terima kasih kepada Ibu PP ya yang telah bersedia menemani pasca observasi ini. Alhamdulillah Ibu Neneng ya, perasaan yang saya rasakan tentunya setelah mengajar ada perasaan lega ya, utamanya itu gitu kan. Di awal karena memang saya ini sebenarnya baru melakukan pembelajaran ada dramanya gitu kan kemarin, jadi bermain peran. Untuk pembelajaran di kelas ini 6 ini saya baru pertama melakukan pembelajaran dengan bermain peran. Jadi awalnya ada keraguan bisa atau enggak nih anak-anak gitu kan bermain peran gitu kan. Ternyata alhamdulillah setelah pembelajaran dilakukan, alhamdulillah juga ternyata ada anak yang memang mau mengerjakan tugas dengan bermain peran gitu kan, karena saya melakukan pembelajaran diferensiasinya di sana di proses ya. Ketika proses pembelajaran saya memberikan asesmen awal terhadap anak mengenai materi yang akan diajarkan, dan di sana setelah melakukan asesmen awal ternyata ada beberapa anak ternyata yang kemampuannya yang sebelumnya saya tidak tahu jadi saya tahu gitu. Nah, cuman ketika mau awal proses pembelajaran ada rasa kekhawatiran bisa atau enggak gitu kan. Tapi setelah proses berjalan saya merasa lega, dan alhamdulillah ternyata banyak hal di luar prasangka saya gitu ya. Bahkan dengan pembelajaran ini saya merasa ada sedikit ternyata saya harus sering gitu melakukan pembelajaran yang memang secara berdiferensiasi dan juga memberikan berpihak kepada siswa gitu, sehingga anak bisa berkembang gitu kan sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga saya selaku guru juga bisa mengetahui ternyata anak-anak saya tuh punya bakat yang beraneka macam dan punya bakat yang awal-awalnya saya tidak tahu gitu kan. Dari situ saya juga ada perasaan bangga gitu ya, alhamdulillah ternyata saya bisa sedikitnya mengembangkan kemampuan anak-anak. Itu mungkin perasaan yang saya alami seperti itu. Baik Bu Susi, jadi pembelajarannya alhamdulillah berjalan lancar dan banyak sekali di luar dugaan. Ternyata anak-anak itu mampu ya untuk melaksanakan itu. Dan pada awalnya Bu Susi itu pesimis bahwa anak itu bisa melaksanakan. Bisa enggak gitu. Iya. Awalnya. Iya. Kemudian bisa diceritakan kembali tidak Bu Susi area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangannya sesuai yang kita sepakati dari awal gitu kan, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga yang berpihak kepada siswa, di mana saya melakukan asesmen awal. Dari asesmen awal itu saya menentukan pembelajaran yang harus saya lakukan tuh seperti ini, sehingga jatuhlah kemarin kepada langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 macam mode pembelajaran, yaitu ada pembelajaran kolaboratif di mana secara berkelompok siswa ya di situ. Terus ada juga pembelajaran berbasis teknologi, karena ternyata anak ada yang ingin memang mereka melakukan presentasi. Nah, kebetulan di kelas 6 ini sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan pelatihan gitulah, sedikit pembelajaran memasukkan kepada anak. Jadi anak diberi pembelajaran menggunakan Canva gitu. Jadi ketika anak mau melakukan presentasi, saya membolehkan gitu. Ya boleh, kalau ada kelompok yang mau presentasi maka silahkan gitu. Tapi apa yang kalian akan presentasikan harus kalian kerjakan
mengerjakan di Canva, dan ternyata anak-anak tuh antusias banget gitu kan. Daripada mereka menulis di buku, itu berdasarkan pengamatan, mereka tuh lebih antusias ketika mereka mengerjakan di Canva gitu. Itu yang pertama ya, area pengembangannya. Terus yang kedua, berdasarkan asesmen awal, saya juga ada yang bermain peran. Sebenarnya saya tuh tujuan awalnya itu semua siswa tuh ingin bermain peran, tapi ternyata karena saya juga berdiferensiasi ya, sesuai dengan bakat dan minat anak gitu, sehingga ada anak yang ingin presentasi juga gitu kan. Nah akhirnya saya alhamdulillah nih ada juga anak yang memang ingin bermain peran gitu kan. Ternyata mereka juga sangat antusias gitu ya ketika mereka akan melakukan bermain peran. Dan yang ketiganya yaitu ada anak ternyata juga yang suka menggambar, kayak seperti membuat komik gitu kan. Nah dari kelompok itu saya kelompok-kelompokan gitu, mana siswa yang memang suka ngomong di depan, melakukan presentasi, mana siswa yang suka menggambar, mana siswa juga yang memang ingin bermain peran gitu. Jadi sehingga saya melakukan pembelajaran proses diferensiasinya itu ke dalam 3 hal seperti itu. Jadi alhamdulillah ketiga hal tersebut yang ingin saya kembangkan bisa saya lakukan ketika proses pembelajaran seperti itu ya. Yang menarik sekali ya Bu Susi, ketika pembelajaran anak-anak itu dibebaskan berdasarkan minat dan bakatnya. Jadi berbagai macam anak yang tidak mau bermain peran boleh membuat Canva ya berbasis teknologi, dan terlihat ternyata anak-anak itu lebih senang karena banyak elemen-elemen yang menarik di dalam Canva tersebut. Ya baik Bu Susi, menurut Ibu berdasarkan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas tersebut atau masih ada yang harus diperbaiki? Kalau secara keseluruhan melihat dari tujuan pembelajaran gitu ya, yang intinya kan jadi siswa itu harus mampu menerapkan cara memaafkan atau menyelesaikan masalah gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya mengenai pembelajaran mengenai materi maaf memaafkan gitu kan. Nah kalau melihat dari tujuan itu, saya rasa ketika anak kemarin diberi kebebasan untuk melakukan hal seperti itu, alhamdulillah sudah terlaksana gitu. Walaupun memang ada ketika karena itu pembelajaran secara kelompok, ketika saya lihat memang ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya. Kurang aktifnya tuh seperti begini. Salah satu contohnya kalau ketika kan saya memberikan untuk siswa yang bermain peran, saya sengaja tidak memberikan kasus. Jadi permasalahannya saya bebaskan gitu ya. Silahkan kalian bebas menentukan permasalahan yang pernah kalian alami berkaitan dengan memaafkan tersebut. Jadi istilahnya mereka yang cari permasalahan gitu yang pernah mereka alami gitu kan. Nah, saya bebaskan gitu agar mereka tujuannya adalah bisa meng-host kemampuan mereka dalam bermain peran. Kalau saya tentukan takutnya mereka terhalangi gitu ya kebebasannya gitu. Nah, cuman untuk siswa yang presentasi sengaja saya kasih permasalahan gitu. Permasalahan kemarin saya memberikan 2 kasus permasalahan karena yang presentasi memang anak yang 2 kelompok gitu ya, 2 kasus. Mereka saya tanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kalian hadapi seperti ini. Nah, itu di area yang saya bebaskan kepada anak. Jadi mereka meninjau dari sisi anak tuh ketika ada permasalahan seperti ini tuh seperti ini gitu. Karena saya beri kasusnya juga ya masalah anak-anak aja gitu kan. Contohnya kasus yang saya berikan ketika anak kebetulan gitu ya beberapa minggu sebelumnya itu memang ada permasalahan anak itu ketika dikelompokkan ada yang bertengkar gitu kan. Nah, coba bagaimana cara kalian menyelesaikannya gitu kan ketika ada seperti itu. Jadi yang kasus yang saya berikan juga adalah kasus-kasus yang biasa mereka hadapi saja gitu kan. Nah, cuman bagaimana menurut mereka cara menyelesaikannya gitu agar tidak terjadi permusuhan gitu kan. Karena intinya gitu dari pembelajaran ini adalah siswa itu harus bisa gitu ya berjiwa besar untuk memaafkan orang lain dan juga merendahkan harga dirinya gitu ya
untuk mau meminta maaf kepada orang lain, sehingga minimal gitu antar teman atau di kelas itu tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya bully-bullyan. Nah itu kan inti tujuan dari materi itu adalah ini gitu. Makanya saya mengambil metode seperti ini itu agar secara real gitu terasa gitu oleh siswa gitu ya. Nah cuman yang ternyata dari ketiga hal yang saya lakukan itu yang paling kurang efektif itu yaitu yang membuat gambar. Itu yang saya lihat kenapa kurang efektif, karena ketika yang membuat gambar memang anak-anak yang lain memberikan ide, tapi yang membuat gambarnya hanya beberapa orang saja saya lihat gitu kan. Jadi tidak semua anggota kelompok itu membuat gambar gitu, itu kelemahannya gitu kan. Walaupun mereka mengatakan bahwa saya itu suka menggambar gitu, tapi pas saya analisis ternyata yang membuat gambar tidak semua siswa, tapi hanya satu orang atau dua orang gitu kan. Nanti mungkin dari situ, tapi saya juga segera mengembangkan, coba bagi-bagi tugas gitu kan ya. Kalau si A misalnya yang bagian menggambar, coba yang lain mewarnai, yang lainnya coba membuat naskahnya. Jadi mereka itu ketika menggambar itu seperti membuat komik ternyata gitu. Saya juga kan nyangkanya di pikiran saya ketika mereka akan membuat gambar itu hanya gambar aja, gambar misalkan anak 2 orang yang sedang bertengkar gitu kan, atau 3 orang misalkan yang bertengkar. Saya pikir awalnya anak-anak ketika menggambar akan membuat seperti itu aja, ada ceritanya kayak gitu. Tapi ternyata di luar di luar prediksi saya, ternyata mereka kayak membuat komik gitu. Saya tuh bahkan wah bagus ya gitu kan. Ternyata ada anak yang memang mahir. Bahkan yang paling membuat saya sedikit bangga hati, ternyata anak yang selama ini istilahnya kurang di kelasnya, dia itu ya kurang ketika pembelajaran itu. Kalau presentasi dia tuh paling nggak mau, di kelasnya paling ganggu temennya. Terus anaknya itu istilahnya lah, kalau ngobrol sama wali kelas juga, anak ini memang sangat jauh gitu ya kemampuannya. Tapi ternyata pas pembelajaran waktu itu justru ternyata dia yang memang mahir untuk membuat komik tersebut. Saya juga, ternyata anak yang ini gitu kan, yang memang selama ini dikiranya banyak kekurangannya, ternyata dia punya sisi kelebihan. Ternyata dia punya kemampuan untuk membuat komik gitu. Nah dari situ bahkan setelah pembelajaran saya coba raih, bahkan kamu pinter kan bikin komik, ayo atuh bikin kan. Kebetulan saya juga megang perpustakaan gitu kan, nanti ya sama ibu dibimbing kita bikin cerita biar bisa dipajang di mading perpustakaan. Saya tuh setelah selesai pembelajaran sampai ke sana, karena saya tuh ternyata gitu kan. Saya lihat yang paling menonjol itu ada 2 orang anak yang memang mampu gitu membuat komik gitu. Itu di luar prediksi saya gitu kan. Nah walaupun ya tadi kelemahannya tidak semua siswa membuat gambar gitu kan. Ada beberapa siswa yang memang hanya ikut-ikutan saja gitu. Walaupun segera saya bagi-bagi tugas gitu kan, biar semua ikut mengerjakan dan bertanggung jawab di kelompoknya. Mungkin itu Bu Neneng ya. Baik Bu Susi, sangat menarik. Jadi sejauh ini mungkin sudah berhasil ya pembelajaran dilakukan, namun walaupun ada sedikit kendala, ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif atau kurang respon seperti itu ya. Ada lagi ya yang lucunya gitu kan, ketika saya melakukan pembelajaran sosial emosional, ketika awal pembelajaran ada salah seorang siswa yang dia itu menolak untuk melakukan instruksi saya, teknik stop gitu kan. Ketika orang lain semuanya saya suruh memejamkan mata, dia enggak gitu. Mungkin nanti di video juga bisa terlihat ya, ada anak yang memang dia menolak gitu ya, dia malah main-main gitu kan, ketawa-ketawa. Ada 1 orang seperti itu. Nah setelah selesai saya melakukan teknik itu, saya tuh coba tanya gitu ya ke anak tersebut, kenapa tadi nggak mau mengikuti instruksi dari ibu gitu kan, teman yang lain mau, kenapa kamu tidak mau gitu kan. Ternyata memang anak itu juga terkenal anak yang keras wataknya, terus dia juga paling heboh di kelas teh ya, suka ganggu temannya juga gitu kan. Dia bilang begini, kalau saya ikutin kemauan ibu, nanti saya takut benar-benar
terbawa emosi. Nanti katanya saya takut bahkan nangis saya teh Bu, sebenarnya mah gampang nangis gitu kan. Masa kamu biasanya juga di kelas teh kayak yang keras anaknya itu, ternyata kalau saya pelajari anak tersebut tidak ingin terlihat lemah mungkin ya di depan temannya gitu, karena selama ini image yang dia sudah bangun itu saya itu orang yang paling kuat, orang yang paling apa ya, di depan teman-teman memang kayak memerintah kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau dia mengikuti instruksi saya sesuai perkataan dia takut terlihat lemah mungkin ya di depan temennya gitu. Nah bahkan ketika saya tanya kan, terus apa yang tadi, tapi kamu ikut ya ngebayangin apa yang ibu katakan, dia bilang ya saya ikut gitu kan. Tapi saya nggak mau memejamkan mata kayak gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya mau melihat-lihat aja Bu, melihat-lihat aja sambil ketawa-ketawa gitu, katanya gitu kan. Tapi kamu membayangkan apa yang ibu suruh? Ya gitu kan. Coba kan saya anak itu awalnya disuruh membayangkan berada di area mana gitu, di tempat mana. Dia bilang ada aja tapi rahasia, nggak mau dikasih tahu. Katanya takutnya nanti jadi terus jadi cemoohan teman-teman katanya gitu kan. Pokoknya rahasia aja, kalau ibu pengen tahu mah nanti aja di belakang kelas katanya gitu kan. Nah bahkan ada anak juga yang cerita ketika saya tanya tempat yang paling menyenangkan yang membuat kamu tenang itu apa, kata saya. Ada anak yang menjawab makam. Area pemakaman katanya gitu kan. Kenapa gitu kan di area pemakaman, orang lain mah kan ada yang gunung, pantai itu mah kan mungkin udah biasa gitu kan. Tapi ini gitu bilangnya di makam gitu. Kenapa harus di makam gitu kan? Ternyata dia punya cerita tersendiri bahwa dia itu katanya kalau saya tuh ada masalah atau apapun biasanya saya itu berkunjung ke makam neneknya, katanya. Di sanalah saya Bu bisa curhat ke nenek. Oh jadi suka curhat di makam, kata saya. Katanya dia merasa lebih lega gitu kan, karena nggak ada siapa-siapa kan Bu di makam. Jadi Mungkin dekat dengan neneknya ya kebetulan anak itu katanya dekat dengan neneknya. Jadi saya itu katanya lebih senang aja Bu, lebih merasa tenang ketika saya tuh berada di makam nenek gitu kan. Jadi saya juga ternyata beraneka macam ya pertemuannya, banyak temuan gitu kan, yang sangat menarik. Yang sangat luar biasa ternyata gitu ya Bu Nenek. Iya, dari ini Bu Susi, dari keseluruhan pembelajaran yang sudah Ibu Susi lakukan, kira-kira masih ada kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi? Ya kalau masalah pertama mungkin kekurangan tadi ya, ternyata kalau saya melihat pembelajaran ini mungkin saya belum bisa mengembangkan seluruh siswa gitu ya untuk berperan secara aktif gitu kan. Berarti mungkin kedepannya apakah saya akan memberikan tugas secara individual misalnya, biar tiap siswa itu lebih terlihat kemampuan masing-masingnya, bedakan dengan dikelompokkan, mungkin itu ya Bu Neneng. Terus kalau masalah kekurangannya itu, terus yang ingin saya kembangkan lagi, mudah-mudahan gitu ke depannya, karena saya juga ingin anak-anak juga mahir dalam bidang IT ya. Kebetulan alhamdulillahnya tuh sarana prasarana mendukung, makanya saya suka mengajarkan anak Kanva itu melihat bahwa anak-anak kelas 6 ini kan sesuai dengan hasil rapat dengan orang tua, memang kan bahwa orang tua kelas 6 itu meminta agar anak-anaknya diizinkan untuk membawa handphone ke sekolah, dikarenakan banyak orang tuanya yang bekerja gitu. Intinya mungkin untuk memantau ketika anak pulang sekolah berada di mana gitu kan. Nah, melihat dari hal itu makanya saya sayang nih anak-anak membawa handphone gitu ke sekolah tanpa saya gunakan gitu kan. Anak-anak hanya untuk bermain misalkan, seperti itu kan sangat disayangkan. Sehingga makanya saya ya udahlah kita belajar sambil menggunakan IT tersebut gitu, sehingga anak-anak tidak mubazir lah kasarnya ya membawa handphone, tapi mereka juga bisa menggunakan alat tersebut untuk pembelajaran di kelas. Itu yang ingin saya semakin kembangkan. Baik Bu Susi, itu rencana kedepannya yang akan Ibu Susi lakukan ya. Kira-kira kapan Ibu Susi akan melakukan rencana tersebut? Mungkin minggu depan atau bulan depan? Ya, untuk rencana tersebut mungkin insya Allah setiap kali saya pembelajaran saja ya Bu Neneng, sedikit-sedikit gitu kan.
minggu depan berarti kan untuk kelas 6 ini kebetulan pembelajarannya setiap hari Senin yang kelas A dan yang kelas B hari Kamis. Jadi insya Allah mungkin sedikit-sedikit lah gitu akan saya kembangkan setiap pertemuan yang saya lakukan. Baik Bu Susi, setelah penjelasan Bu Susi tadi, saya juga melihat saat observasi mungkin apa yang Ibu Susi bicarakan dan utarakan itu sudah benar, bahwa memang pembelajaran sudah menarik, sudah anak-anak sudah antusias, namun ada beberapa siswa yang masih tidak mengikuti pembelajaran dengan serius gitu ya Bu. Tadi misalkan ada yang menggambar, hanya beberapa orang saja yang menggambar, kemudian saat Ibu melakukan teknik stop ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti instruksi. Seperti itu. Kemudian ternyata ada banyak anak yang senang melakukan pembelajaran berbasis teknologi yang Ibu berikan kepada anak, yaitu membuat kanvas. Saya melihat bahwa anak-anak lebih senang, lebih senang karena gitu. memang kita juga sebagai guru harus menggunakan, kita mempunyai aset wifi yang sangat besar ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian sekarang smart TV juga yang Ibu Susi gunakan kemarin sangat luar biasa memaksimalkan aset yang kita punya. Kemudian anak-anak menggunakan HP, dan saya lihat setelah itu biasanya anak-anak setelah pembelajaran selesai itu bermain scroll TikTok atau permainan. Ternyata anak-anak itu sekarang lebih nyenang nyoba membuat kanvas ya. Kemudian saya lihat juga, oh ternyata anak ini ingin membuat kreasinya untuk dipajang di Madi gitu ya. ya. Saya itu rancangan kedepannya, jadi bukan hanya pembelajaran di kelas juga ya. Saya juga ingin anak-anak itu ya, terutama yang mempunyai keahlian khusus seperti tadi ya, membuat komik seperti itu. Saya ingin mengembangkan anak-anak seperti itu, biar ya perpustakaan juga hidup ya gitu ke depannya, sehingga anak-anak yang mungkin nanti ada anak yang bisa membuat karangan visi atau mungkin bisa membuat cerita atau apa, insya Allah ke depannya mungkin bisa diwadahi gitu di perpustakaan Cilekrang ini gitu kan, sehingga anak-anak bisa berkreativitas sesuai dengan kemampuan dan juga bakatnya gitu ya. Bismillah ya, Bismillah Bu Susi. Kita memperbaiki lagi, bukan hanya Ibu Susi, saya juga banyak belajar dari Ibu Susi kemarin waktu observasi. Banyak hal yang saya ambil dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin demikian untuk percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih Ibu Susi atas segala waktunya. Ibu terima kasih juga. Ya, demikian percakapan pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.